أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Kita masih membahas tentang al-munafiqun wa sifatuhum, orang-orang munafik dan sifat-sifat mereka. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'min kamathali khamatiz zar' yafi'u waraquhu min haitsu atatha ar-rihu tukaffi'uha fa idza sakanat i'tadalat wa kadzalika al-mu'minu yukaffa'u bil bala' wa mathalul kafiri kamathalil arzati samma'u mu'tadilatun hatta yaqsimaha Allahu idza syaa. Nabi memberikan perumpamaan terkait dengan kondisi orang mukmin dan orang kafir. Di dalam riwayat Muslim tentang kondisi orang mukmin dan orang munafik, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa permisalan orang beriman itu seperti tangkai tumbuhan yang mana daun-daunnya itu terus digoyang dengan angin yang meniupnya. Ketika angin tersebut meniup ke kanan, dia goyang ke kanan. Angin tersebut meniupnya ke kiri, dia pun bergoyang ke kiri. Kalau angin tersebut tenang, dia pun berada dalam posisi yang lurus. Apa maknanya? Wa kadzalikal mu'min, demikianlah orang beriman itu, dia terus akan digoyang dengan apa? Dengan berbagai macam ujian. Dia akan digoyang dengan berbagai macam ujian. Bil bala, itu orang beriman. Sedangkan orang kafir itu seperti al-arza, pohon yang keras ya, atau sejenis pohon. Dia bersifat keras, padat, lurus, tidak tergoyang oleh angin. Namun ketika Allah ingin menghancurkannya, mematahkannya, maka dia pun patah seketika. Dalam riwayat Muslim dikatakan permisalan orang beriman itu seperti tanaman di mana dia terus bergoyang, diarahkan atau tamil ya. Dia bergoyang ke kanan ke kiri, dalam pengertian orang beriman itu akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berada dalam satu kondisi tetap. Adapun orang munafik, permisalannya seperti pohon ya, al-ars itu pohon cedar atau pohon yang kuat, intinya tangkainya la tahtaz ya, dia tidak roboh, dia tidak terlepas sampai dia dipanen. Ketika musim panen baru dia terlepas. Maka di sini Nabi menjelaskan tentang kondisi orang beriman itu. Dia tidak akan mengalami kondisi yang stabil dalam pengertian hidupnya tenang-tenang saja.
pasti dia akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Untuk apa ujian ini? Untuk menghapuskan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, mendekatkan dirinya kepada Allah, agar Allah nantinya memberikan mahkota kemuliaan kepada mukmin tersebut. Di balik ujian ada kemuliaan, ada kenikmatan yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Itu orang beriman. Orang munafik dan kafir terlihat hidupnya dalam keselamatan, dalam tanda kutip, tidak diuji, hidupnya enak terus. Tapi ketika datang musibah kepada mereka atau azab kepada mereka, mereka pun akan menangis selama-lamanya. Hadis ini merupakan jawaban bagi kita, jawaban bagi orang yang bertanya, kok mukmin diuji terus, kok munafik kafir uripe enak. Inilah hadisnya. Itu sudah sunnatullah, sudah sunnatullah. Tengoklah kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Hari demi hari yang mereka hadapi apa? Ujian. Ujian dari musuh-musuh Allah. Dan Allah sudah menyampaikan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Kabar gembira bagi siapa? Orang yang sabar. Maka di sini kita harus menyadari satu, hidup adalah ujian. Hidup adalah cobaan. Dan ini salah satu materi yang harus juga kita sampaikan kepada putra-putri kita. Hidup ini ujian, bukan untuk senang-senang, sehingga mereka siap ketika gagal, siap ketika diuji, siap ketika jatuh, sadar ini adalah ujian dari Allah. Karena demikianlah kehidupan. Kita tidak akan diuji ketika kita sudah diangkat oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa ketika kita meninggalkan dunia. Ketika wafat dalam kondisi beriman, dalam kondisi bertakwa, disitulah kita akan bersenang-senang selama-lamanya tanpa ada batas. Hilanglah semua kesusahan, segala macam musibah. Jadi ini hadis jawaban bagi kita yang terkadang masih bertanya, kok enak orang kafir? Iku wong uripe enak terus, aku kok loro terus. Sudah disebut oleh Nabi. Mana yang lebih Anda senangi? Sakit, kemudian Allah berikan kenikmatan selama-lamanya, bahkan kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan nikmatnya dengan kata-kata, tidak bisa dibayangkan. Atau sehat, kemudian sakit selama-lamanya. Itu yang Allah sampaikan. Jadi orang mukmin ujian, Pak. Dia terus diuji oleh Allah. Dan ingat, tapi jangan khawatir, jangan drotok lu, aku lek beriman. Allah nguji kita sesuai dengan kapasitas keimanan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian buat saya, buat antum, insya Allah tidak seperti ujian Allah kepada para sahabat Rasulullah SAW. Gak sampai insya Allah. Mereka imannya sudah, dah itu gunung itu besar-besar itu, ujiannya pun besar. Kita orang tahu, Allah tahu kualitas imannya Isa. Ya Allah, dhaif hadza, dikasih ujian yang dhaif. Ya. Makanya kita hidupkan, alhamdulillah, tidak diberi ujian seperti para sahabat. Dan jangan minta, ya, jangan minta, nekat itu. Ya Allah, ujilah aku seperti ujiannya Umar bin Khattab loh. Ya, dikasih sekali ujian geblak kita, gila langsung. Ya, jangankan ujiannya para sahabat, ujiannya rakyat Palestina kita tidak diberi sama Allah. Tahu kualitas mereka dengan keimanan mereka kita. Nah, kualitas mereka dengan kita beda. Makanya Allah kasih ujian seperti itu di sana, bukan di sini.
Lah kita saja diuji baru hilang sepeda motornya sudah hampir murtad. Ya. Oh boy, bla 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 bla. Gimana ini? Ya Allah, gimana ini? Loh, mereka diuji hilang semuanya, Pak. Dan ada orang, saya tahu betul, Pak, diuji hilang duitnya memang banyak. Gila langsung. Dulu itu rumah hilang, anak hilang, istri ditusuk. Tapi alhamdulillah kita dah hidup di zaman mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian pasti ada. Yang kedua, ujian pasti akan apa? Hilang. Tidak ada ujian selama-lamanya. Bala ujian itu pasti akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan ujian tersebut. Kesulitan pasti ada kemudahan. Bala pasti ada afiah. Entah bala itu yang meninggalkan kita atau kita meninggalkan bala tersebut. Setelah itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Jadi demikianlah memang Allah membiarkan orang-orang munafik dan kafir itu dalam kondisi yang mu'tadil. Uripe hidupnya, dunianya itu seolah-olah kok enak, kok nikmat, sudah disampaikan. Tapi ketika datang kematian, ya Allah, Anda bisa bayangkan, Pak, setelah Anda bergelimang harta, kemudian yang ketika sekejap tiba-tiba datang malaikat maut yang khusus mencabut nyawanya orang kafir dan munafik, itu begitu beratnya. Dan itu bukan ujian lagi, tapi itu mulai di situ mereka akan terus mengalami siksa. Berbeda dengan orang-orang beriman. Ketika nyawa diambil, datang malaikat, disitulah mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kebahagiaan yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Berapa lama? Selama-lamanya. Kalau selesai. Ujiannya hanya beberapa tahun. Jadi demikianlah orang beriman. Antum diuji oleh Allah, sakit, diuji ini, diuji itu, ya sabar. Sabar. Selain sabar apa, Ustaz? Ya sabar. Jangan orang kena musibah dikasih nasihat sabar. Loh, terus apa? Loh, ini mau apa gitu loh? Mau dikasih ucapan apa? Selamat berbela-sungkawa. Ya akhi, saya berisbir, khalas. Itu yang Allah perintahkan. Ya. Jangan sabar. Loh, mau dia pada lagi syukur. Ya akhi, isbir, fasbir sabran jamilah. Ya. Kita tidak boleh minta bala, tidak boleh minta penyakit, tidak boleh minta kesusahan. Bahkan Allah menyuruh kita untuk meminta kebaikan, kesehatan, kesenangan, kenyamanan, ketenangan. Itu yang Allah perintahkan. Namun harus disadari, tidak ada di dalam kehidupan ini yang stabil, baik itu musibah atau kebahagiaan. Bagi orang beriman, dia pasti akan mengalami hadza. Ya, kadang kondisinya ke kanan, ke kiri, jatuh ke bawah, naik, jatuh lagi. Itulah orang beriman. Itulah yang sampai menyebabkan salah seorang salafus saleh ketika dia hidup terus mendapatkan kenikmatan sampai dia khawatir, takut, jangan-jangan ini istidraj. Jangan-jangan ini istidraj. Kok hidupnya terus lapang, enak terus. Ojo-ojo iki istidraj ini. Ada kekhawatiran seperti itu. Walaupun tentunya orang yang diberi kenikmatan bukan berarti istidraj. Bisa jadi memang itu nikmat yang Allah berikan. Tapi kekhawatiran seperti itu menunjukkan apa? Ketajaman akal dan hatinya. Imannya sensitif. Maka ketika dia diberi nikmat, dia introspeksi diri, ya Allah, apakah nikmat ini sebagai nikmat karena keimanan saya, atau jangan-jangan nikmat atas kekufuran saya, yang itu artinya istidraj. Istidraj itu Allah beri nikmat kepada seseorang yang bermaksiat kepada Allah. Sama-sama dikasih nikmat, tapi istidraj tujuannya apa? Untuk menjadi alat penyiksa orang yang diberi nikmat. Nikmatnya nanti akan menyiksa dia.
Dulu orang seperti itu, Ustaz. Jadi ketika dapat nikmat, mereka berpikir ini nikmat istidraj, apa nikmat memang karena keimanan saya. Ini orang munafik dan kafir. Jadi jelas ya, tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Yo po wong kok uripe enak. Ya sudah. Kata Nabi sudah seperti itu. Dan antum jangan bilang enak ya, akhi. Ya. Enak hanya sementara. Dan kita rasakan sendiri, antum yang dulu nikmat umpamanya. Coba sekarang ketika mulai tua, kerasa apa enggak kenikmat? Sudah hampir hilang semua. Sifatnya dunia ini zail, dia hilang, lenyap. Apapun itu pasti hilang. Musibah pasti hilang, kesenangan pasti hilang. Itu sifatnya dunia. Yang kekal itu sebuah di akhirat. Kenikmatan yang kekal. Namun tentunya bagi orang beriman, ketika dia pun tersiksa di dunia, di akhirat, sifatnya tidak kekal. Tapi tetap dia akan dimasukkan ke dalam surga. Namun kalau dia termasuk golongan orang-orang berdosa tapi tetap menjaga keimanannya, jika Allah tidak mengampuninya maka dia akan disiksa. Dan ikhwani fillah, salah satu hikmah dari ujian, cobaan itu adalah menggugurkan dosa kita, ya, menggugurkan dosa-dosa kita. Dan ini juga pelajaran penting buat kita. Orang yang terkena berbagai macam musibah belum tentu juga disebabkan oleh dosa-dosanya dia. Bisa juga karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Siapa yang tidak tahu musibahnya Nabi Allah Ayub? Ketika Nabi Allah Ayub diberi musibah, Nabi Muhammad bahkan seluruh Nabi diberi musibah, apa karena dosa-dosanya? Jadi hati-hati juga, jangan menilai. Ya, ada orang kena musibah itu kakek dosa itu. Ajib hal. Wallahi ya ikhwan, kalau kita modelnya orang seperti itu, bertobat kepada Allah, jangan pernah menjadi penilai orang, Pak. Hati-hati. Ya, iku kakek dosa, ojo gini, ojo. Bisa jadi dosa yang paling banyak di ente. Jadi tidak semuanya orang terkena musibah. Bisa jadi karena dosanya, Allah ingin menggugurkan dosanya dia. Karena dia belum beristighfar, Allah cinta kepada dia, Allah gugurkan melalui musibah. Atau bisa jadi dia orang baik, Allah ingin angkat derajatnya. Orang ini orang baik, tapi derajatnya rendah. Dia tidak terangkat dengan ibadahnya, dengan ketaatan, maka Allah kasih dengan musibah, Allah tinggikan derajatnya. Memang sekarang orang tidak ngerasa ditinggikan derajat, tidak kerasa. Tapi kapan kerasa? Kalau sudah mati, baru dia, ya Allah, alhamdulillah. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mathalul munafiq kamathali syatil 'a'irah bainal ghanamain ta'iru ila hadhihi marra wa ila hadhihi marra." Ini Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi batin orang munafik. Orang munafik itu seperti asyatil 'a'irah, kambing yang kebingungan, berada di antara dua kambing atau sekumpulan kambing. Terkadang dia ke sana, terkadang dia ke situ. Tidak punya keteguhan dalam keimanannya. Imannya itu seperti pakaian. Kalau dia senang dipakai, kalau tidak senang dilepas. Imannya dia itu seperti makanan yang disajikan di meja prasmanan, yang suka diambil, yang tidak suka dilepas. Ada fulus maju dan ada fulus mundur. Tak punya komitmen. Orang beriman, di antara sifat mereka, kondisi apapun tetap dia dengan keimanannya, tetap dengan akidahnya, tetap dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu sifat orang beriman. Kalau kita ini masih kanan ngiri, hati-hati, iman kita masih belum stabil, itu namanya. Orang munafik tidak punya prinsip dia. Prinsipnya apa? Fulus. Ya. Prinsipnya orang munafik itu bil fulus kulluhu mulus. Ya. Bil fulus kulluhu mulus. Ya. Bukan hadis.
bukan hadis, jangan dihafal ya. Bil fulus itu prinsipnya orang munafik. Ada dunia mereka teriak, kalau harus teriak Islam mereka teriak Islam, di situ ada dunia. Tidak ada dunia mereka lepas. Salat kalau dilihat manusia, kalau ada kepentingan dunianya, tidak ada kepentingan dilepas. Tidak punya komitmen dengan agama, tidak ada keteguhan dalam bersikap dalam soal kebenaran. Kemudian bab selanjutnya bab al-khawfu minan nifaq, rasa takut dari kemunafikan. Setiap orang ikhwani fillah, setiap dari kita wajib khawatir terhadap diri kita. Hati-hati dengan perasaan saya sudah selamat dari kemunafikan. Dikhawatirkan perasaan seperti itu adalah perasaan orang-orang munafik. Siapa yang menjamin bahwa diri kita itu aman? Bahkan sampai kita mati kita masih aman. Maka seorang muslim hendaknya dia berada dalam kondisi raja, berharap, dan dalam kondisi takut akan kemunafikan yang dia rasakan pada saat ini atau ke depannya. Khauf itu harus terus dimunculkan, sehingga orang kalau sudah punya rasa takut, dia jarang sekali menilai orang. Dia lebih banyak mengoreksi dirinya. Dia menilai dalam kondisi yang memang terpaksa, yang memang harus seperti apa, amar ma'ruf nahi munkar. Naam, kita sampaikan. Dalam kondisi-kondisi yang memang harus dia lakukan, di luar itu dia lebih banyak mengoreksi. Itu cirinya orang yang takut terhadap dirinya. Kalau kita ini modelnya manusia yang menjadi komentator bola itu menunjukkan kita ini bukan orang takut dengan kemunafikan yang ada di dalam diri kita, Pak. Salah satu ciri orang yang tidak takut terhadap dirinya itu orang yang banyak melihat keluar, komentar keluar. Si fulan bersedekah dibilang riya, sedekahnya banyak dibilang riya, sedekahnya sedikit dibilang bakhil, tidak sedekah dibilang medit. Terus dia komentari, dia belas wala 1 rupiah keluar. Itu ciri orang yang jarang mengoreksi dirinya, tidak takut kepada dirinya. Kenapa kita perlu takut, ikhwani fillah? Ibrahim At-Taimi, beliau mengatakan, ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziba. Ya Allah, tidaklah saya tampakkan perkataanku di depan amalku dan perkataanku ketika saya hadap-hadapkan, saya khawatir saya termasuk orang yang mendustakan, yakni perkataanku mendustakan perbuatanku mendustakan perkataanku. Ini sekelas salafus saleh, Ustaz. Kalau kita baca biografinya mereka, uripnya itu ibadah belajar ngajar, zikir. Ngomongnya seperti ini, aku wedi. Uripnya kita orang kafir kalam, ngoreksi wong, kafir kalam, guyonan softo, sudah merasa di fil jannah. Ya. Jangankan ngoreksi orang, kadang-kadang dai, orang baik, orang saleh, seorang ahlus sunnah mengamalkan, dicela. Lu, ya Allah, salafus saleh itu sampai ketakutan. Ojo-ojo omonganku ini ternyata mendustakan perbuatanku mendustakan ucapanku. Kata Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi, ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Dia mengatakan, saya ketemu dengan 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30 orang, tidak ada satupun kecuali mereka takut terhadap kemunafikan terhadap dirinya. Saya tidak pernah ketemu sahabat kecuali mereka takut ada kemunafikan di dalam dirinya. Wallahi, renungkan ikhwan, renungkan ini. Kita, ya Allah,
terlalu gampang Pak menilai orang. Terlalu gampang. Saya ketemu dengan banyak orang karena sudah Masya Allah terlihat disebut Ustadz Kabir dan terlalu gampang dia menilai orang. Saya ulang kembali, orang yang banyak menilai orang dengan entengnya dia mengeluarkan orang dari sunnah, itu orang yang tidak takut kemunafikan di dalam dirinya. Itu orang yang jarang mengoreksi dirinya. Hati-hati. Para sahabat itu jangan terhadap dirinya ya khafuna minan nifaq. 30 orang sahabat, bukan 1 2. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan iman kami ini seperti imannya malaikat Jibril dan Mikail. Padahal amaliyah mereka, ya Allah, amaliyah mereka itu ya kulluha, semuanya ketaatan. Belum lagi jihad-jihad mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhkar, dan disebutkan dari Imam Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, ma khafahu illa mu'min, tidaklah orang takut dengan kemunafikan kecuali dia orang beriman. Maka kata Imam Hasan al-Basri, orang mukmin itu di antara cirinya ada kekhawatiran terhadap dirinya, jangan-jangan ada kemunafikan. Wala aminahu illa munafik, dan orang yang merasa aman dari kemunafikan itulah orang munafik. Ini buat koreksi buat diri kita masing-masing. Itulah mengapa kita perlu terus melihat keimanan kita, melihat ucapan kita, melihat perbuatan kita, terus dikoreksi, dinilai, diperbaiki, dikoreksi, dinilai, diperbaiki. Orang kalau sudah sibuk dengan seperti itu Pak, tidak sibuk dengan urusannya menungso, tidak sibuk dengan aibnya orang. Dia menyibukkan dengan, sekali lagi dia menyibukkan dengan orang lain dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi munkar, nasihat, titik. Selain itu dia tidak menyibukkan dirinya dengan orang lain ya. Karena kita juga harus meluruskan perkataan jangan sibuk dengan orang lain, itu tidak mutlak. Karena kita punya tanggung jawab untuk mengoreksi, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kesibukan amar ma'ruf nahi munkar jangan sampai mengalahkan amar ma'ruf nahi munkar kita kepada diri kita sendiri. Itu yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap malam. Setiap malam orang sekelas Umar, dia muhasabah untuk dirinya, dikoreksi apa yang dilakukan pada hari ini. Dan itu satu perilaku yang patut kita contoh. Kita wajib punya program untuk muhasabatun nafs. Kalau bisa dilakukan setiap hari, itu akan meringankan beban hisab kita di hari kiamat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya. Itu setiap malam coba tengok apa yang sudah saya lakukan hari ini, bagaimana ibadah saya, bagaimana ketaatan saya, sudahkah saya mengerjakannya karena Allah, sudahkah saya mengerjakannya karena Allah Azza wa Jalla, sudahkah saya mengerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sudahkah saya khusyuk di dalam mengerjakannya, apakah ibadah saya lebih baik daripada yang kemarin. Pertanyaan-pertanyaan itu kalau kita mau tanyakan pada diri kita bisa 100 pertanyaan. Bagaimana sikap saya kepada istri hari ini, bagaimana sikap saya kepada anak, bagaimana tetangga saya, orang kalau sudah bertanya seperti itu tidak mikir Pak, hilang itu gangguannya orang kepada dia, urusannya hilang semua karena dia ngurusi terus dirinya. Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya Min Akhlaqis Salaf, orang-orang salaf itu Pak, kalau sudah beramal itu sibuk dengan amalnya, sehingga terkadang gak ditemukan di mana keberadaan mereka. Menyibukkan diri dengan dirinya, termasuk menyibukkan diri dengan muhasabatun nafs. Kita kalau belum melakukan itu, mari kita mulai ya. Jadi muhasabatun nafs itu penting. Dari muhasabatun nafs itu, evaluasi diri itu, kita pasti akan bisa meningkatkan kualitas diri kita. Tapi orang kalau tidak pernah muhasabatun nafs, tidak pernah melihat dirinya, mengoreksi dirinya, menilai dirinya, dikhawatirkan akan timbul kesombongan, akan timbul keangkuhan,
dan dikhawatirkan dia tidak akan beranjak dari posisinya pada saat itu. Orang yang bisa beranjak ke posisi yang lebih baik itu dimulai dari apa? Dari evaluasi diri. Tanpa evaluasi orang tidak akan tahu di mana letak kelemahannya, di mana letak kesalahannya. Itulah pentingnya evaluasi. Kalau kita tidak evaluasi ya kayak gini sudah kualitas iman kita segini. Semua. Jadi evaluasi program itu, evaluasi diri itu seperti evaluasi program, Pak. Dalam manajemen yang bagus kan itu ada planning, ada perencanaan, kemudian ada apa lagi? Ada pengorganisasian, ada kemudian actionnya, ada aksinya. Tapi setelah semua itu harus ada apa? Controlling dan evaluasi. Terus dikontrol. Itu harus diterapkan ke diri kita, ke ibadah kita. Subhanallah, muhasabatun nafas sekali lagi ini kalau kita terapkan, hilang pikiran-pikiran kita kepada orang lain, termasuk sholat. Jangankan antum mau mengevaluasi banyak hal, evaluasi sholat saja. Ya apa sholat saya hari ini? Apakah lebih meningkat daripada sholat saya kemarin? Apakah saya lebih merasa kekhusyuan daripada sholat-sholat saya sebelumnya? Oh ternyata belum. Dicari kenapa? Limada? Oh ternyata saya belum memahami makna yang saya baca. Belajar memahami. Wallah, orang seperti itu, Pak. Tidak ada kesibukan, tidak sempat dia ngelihat orang lain itu. Tidak sempat dia. Dan itu akan memperbaiki dirinya. Kalau masing-masing masyarakat seperti itu, insya Allah, Pak, makmur barokah negeri ini, Pak. Kalau rakyatnya seperti itu. Lah kalau kita orang ini bendina evaluasi fulan, dirinya sendiri masih murokbal. Ya, murokbal itu apa? Jelek, Pak. Ya, saya banyak ketemu itu, Pak. Tunjuk pemimpin. Dianya ya Allah, ya Rahman. Ya, kalamnya kalam fadhi, kadzib, penipu, pendusta, utang dah bayar. Ya akhi. Ya. Hasad, dengki. Dengan saudara-saudara kita dengki. Kadzib, fitnah. Mau dikasih pemimpin seperti Ali bin Abi Thalib. Ya akhi. Saya lebih cenderung, Pak, lebih senang ngurus diri dan orang-orang sekitar, Pak, daripada kadon, Pak. Loh, itu penting. Amar ma'ruf nahi munkar wajib, tapi jangan disibukkan dengan itu. Itu hadiah perbuatan kita. Saya kadang-kadang grepekan dapat WA, Ustaz iki opo iki ngene ono ada. Opo iki? Sing WA iki ndak salat subuh. Antum sholat subuh, insya Allah dikai barokah negeri ini, Pak. Antum sih jujur lek dagang, insya Allah dikai barokah. Lakon bendina kedzib nilep dua wong, terus bicara tentang kebaikan negeri. Ya akhi, kembali kepada muhasabatun nafs. Kemudian ikhwan fillah, bab selanjutnya tentang al-bay'. Kemudian tentang an-nifaq hadza, maka perbanyaklah doa ikhwan fillah. Ya, doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Kalau kita tidak bisa panjang-panjang, ambil situ saja. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan. Ya, doa itu penting. Kita minta dijaga keimanan kita agar tidak dirusak oleh kekufuran, oleh kemunafikan. Minta kepada Allah. Yang kedua, jaga ibadah kita, karena ibadah itu juga menangkal. Dia seperti daya untuk membangun daya tahan tubuh, Pak. Itu dengan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Itu jaga betul. Ketika kita sudah mulai kondisi mulai agak malas, segera tingkatkan. Bukan tingkatkan, maka kemalasan ini atasi. Jangan sampai betul-betul ditinggalkan. Karena ibadah itu seperti vaksin, kalau bahasa sekarang itu. Apalagi 5 waktu, Pak. Bukan vaksin 2-3 kali, ini bendino divaksin 5 kali sholat. Kalau sholatnya berkualitas, penyakit-penyakit itu bisa mental.
Tapi kenapa kita mudah terserang penyakit kemunafikan, riya dan seterusnya? Karena mohon maaf, terkadang 5 waktu kita itu belum membangun daya tahan keimanan kita. Kenapa? Ya karena seperti itu sholat kita. Terkadang hanya sekedar datang sholat, hilang rohnya, hilang kekhusyuannya. Nah, kemudian bab selanjutnya tentang bai'ah. Bai'ah itu janji setia. Orang-orang Islam yang mereka telah bersyahadat itu mereka melakukan janji setia, ya, mereka melakukan bai'at, mereka janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Fath ayat 10 Allah Azza wa Jalla firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka telah berbaiat kepada Allah, atau mereka sedang berbaiat kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Rasulullah SAW adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amru beliau berkata, Ja'at Umaymah bintu Ruqayqah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubayi'uhu 'ala al-Islam. Datang Umaymah bintu Ruqayqah datang kepada Rasulullah untuk berbaiat di atas ajaran Islam. Faqala, Nabi pun berkata, ubayi'uki ala an la tusyriki billahi syai'a. Aku baiat engkau agar engkau tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan sesuatu apapun. Baiat agar tidak berbuat syirik. Karena seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian dia berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah membatalkan ucapan kalimat syahadatnya. Dan itulah pesan yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Demikian pula pesan Luqman Al-Hakim kepada putranya sebelum berpesan yang lain, ya bunayya la tusyrik billah. Perkara syirik ini perkara besar. Jangan sampai seorang manusia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapannya, tawakalnya, takutnya kepada selain Allah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika kau berbuat syirik maka seluruh amal-amalmu akan gugur. Billahi syai'an wala tasriqi. Janganlah kalian mencuri. Wala tazni, dan janganlah kalian berzina. Wala taqtuli waladak. Janganlah kalian bunuh anak-anakmu. Wala ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayka wa rijlaik. Janganlah engkau datang dengan kedustaan yang dilakukan di antara 2 tangan dan kakimu. Artinya apa? Mereka mengatakan di antara orang-orang jahiliyah itu, mereka ketika punya anak, ya, dan mereka berzina dengan orang lain, dia mengatakan ini anakmu, padahal ini bukan anaknya orang yang dia berzina itu. Jadi menggabungkan 2 kejahatan zina dan menisbahkan anak kepada bukan ayahnya. Wala tanuhi, dan janganlah engkau melakukan niyah. Niyah itu ratapan. Ratapan tangisan yang disertai dengan teriakan, dengan memukul dirinya, meropek-ropek pakaiannya, atau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaannya. Itu disebut niyah. Termasuk dosa besar. Namun tangisan tanpa ratapan, tangisan biasa normal, itu termasuk hal yang diperbolehkan, hal yang wajar. Wala tabarruji tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah engkau bertabarruj, berhias, berpakaian seperti orang-orang jahiliyah. Itu pesan-pesan Rasulullah SAW ketika wanita-wanita itu berbaiat kepada Rasulullah SAW. Kemudian dari Abdullah bin Amru
anna Rasulullah sallallahu kana la yusafihu an-nisa fil bai'ah. Nabi SAW tidak berjabat tangan dengan wanita walaupun dalam posisi bai'at. Bai'at itu orang harus berjabat tangan, dipegang tangannya. Ketika Nabi membai'at laki-laki, dipegang tangannya oleh Nabi SAW. Tapi ketika dengan perempuan, maka beliau tidak yusafih an-nisa. Kemudian dari Imran bin Husain, beliau berkata, ma masistu farji biyamini, Allahu Akbar, ma fasistu farji biyamini mundu bay'atu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imran bin Husain mengatakan, saya tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan tanganku sejak saya membaiat tangan kananku ini menyentuh tangan Rasulullah sallallahu. Maka tangannya tidak berani disentuhkan kepada sesuatu, kelaminnya pun dia tidak berani, karena sudah menyentuh tangannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tangannya tentunya sudah berulang kali dicuci, orang berwudu mencuci tangan, ya, tapi tetap athar, dia merasa tangan Rasulullah SAW ada di tangannya. Itu kedekatan, ya, fisik dan juga maknawi para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibuktikan dengan apa? Dengan ittiba', dengan mengikuti jejak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari baiat ini, ikhwani fillah, yang pertama yang perlu kita ketahui dari hadis tentang baiat ini, yang pertama, baiat mutlak, ketaatan mutlak tidak boleh diberikan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh diberikan secara mutlak kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang mau janji setia kepada orang lain selain Nabi, maka tidak ada kata mutlak. Kata mutlak itu artinya ditaati semuanya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sekalipun Anda berada satu organisasi, Anda berada di satu tempat, Anda diminta untuk berjanji na'am, la bas. Tapi ingat, tidak ada ketaatan mutlak kecuali kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya, kalau sudah tidak taat, tinggalkan. Tidak ada yang ditaati, dipatuhi dari A sampai Z kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita tanamkan, Pak. Jangan memposisikan siapapun seperti posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah kullu, semuanya sami'na wa ata'na. Selain Rasulullah, lihat dulu siapa, dihormati, ditaati, na'am, tapi tidak mutlak. Mutlak itu semuanya, ya, tidak ada kata tapi, lah, hanya kepada Rasulullah SAW. Makanya ayat ini Al-Fatah, ya, orang yang membaiat kepada Rasulullah seperti membaiat kepada Allah, ya. Yang satu-satunya utusan Allah itu hanya, jadi bagi kita hanya Muhammad SAW yang harus kita imani, ya. Tapi iman secara goblak adalah iman kepada seluruh para rasul. Kemudian butir-butir baiat ini merupakan butir-butir yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yang kemudian menjadi butir-butir yang disebutkan dalam baiat. Berbuat syirik kepada Allah, mencuri, berzina. Sekalipun berzina, ketika Hindun berbaiat kepada Rasulullah SAW, ketika Nabi mengatakan engkau jangan berzina, kaget dia. Ya Rasulullah, apakah ada wanita merdeka berzina? Yakni apa? Kebiasaan orang jahiliyah berzina bukan wanita merdeka, budak. Wanita merdeka sekalipun jahiliyah menjaga dirinya. Sekarang perzinaan dari orang yang paling jabatannya tinggi sampai yang rendah, Pak, dan dianggap biasa. Hidup kaget, ya Rasulullah, apakah wanita merdeka berzina? Karena bagi dia melihat siapa wanita merdeka berzina, dia afifah. Yang berzina itu ya wanita-wanita, budak-budak itu, yang mereka menjadi pelacur, mereka menjadi menjual dirinya. Jadi benar, ikhwani fillah, terkadang orang-orang sekarang ini dalam sebagian perilakunya lebih jahiliyah daripada orang-orang jahiliyah. Apalagi di barat, dalam masalah ini, wah, ya, itu anak tidak tahu bapaknya itu banyak, bukan sedikit ya akhi, ya. Tidak sedikit itu
Itu peradaban. Peradaban apa? Jahiliyah. Sebagian hal mereka lebih jahiliyah daripada jahiliyah yang sesungguhnya. Kemudian tidak niyahah. Niyahah itu berteriak-teriak. Dan ini masih dilakukan oleh sebagian kaum muslim. Bahkan semua butir-butir yang dilarang itu masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Dan kita jujur Pak, syirik masih dikerjakan, ya. Zina, ya Allah, baca data-data itu, antum silakan dibaca itu. Penelitian-penelitian tentang masalah perzinaan itu. Saya bilang di Indonesia, di Surabaya, di Bandung, di Jakarta. Ngeri, baca itu drotok kita, eleng anak-anak kita Pak, ngeri sekali. Salah satu faktor mereka berani menghilang rasa malunya karena terlalu banyak tonton yang tidak mengajarkan rasa malu. Coba lihat di lingkungan kita, manusia pezina masih diagung-agungkan, diidolakan. Atau jangan biarkan itu kalau ada di rumah Pak, penyanyi yang berzina atau siapapun diidolakan, tegur dia. Itu bahaya, itu satu langkah dia sudah menanggalkan rasa malu. Kalau dia sudah mengunggulkan, memuliakan orang-orang tidak punya rasa malu. Saya baca penelitian Pak, hasil survei Pak tentang seks bebas. Wallahi ya akhwan, drotok. Apalagi di Indonesia ini, bukan, ya Allah, seks bebas itu sudah keji. Sekarang muncul lagi LGBT Pak. Dan itu bukan wacana, bukan masih jauh di sana, sudah masuk di negara kita itu. Sudah masuk dan meningkat orang-orang yang terlibat di dalamnya, pelaku-pelakunya, termasuk niyahah. Yang ini semuanya tentu menjadi PR kita semua. Itulah pentingnya ikhwani fillah, kita ini satu memperbaiki diri Pak, karena perbaikan diri juga nanti pengaruh kepada keluarga kita. Yang kedua, bahu-membahu untuk menutup pintu-pintu kerusakan. Pintu-pintu kerusakan itu banyak sekarang dibuka oleh musuh-musuh Islam. Dan itu tidak bisa orang berjalan sendiri-sendiri itu. Umat Islam tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pintu kerusakan di depan kita itu dibuka semua itu sama orang-orang kafir. Terkadang dibantu oleh mereka-mereka yang punya jabatan, mereka-mereka yang punya kekuasaan, ya. Maka itu harus ditutup betul. Karena semua yang disampaikan, yang dilarang, itu kita lihat, ya dikerjakan. Dan itulah yang menyebabkan kita mendapatkan bencana, musibah, orang-orang yang memimpin kita yang tidak berbelas kasih terhadap kita. Itulah hasil dari apa yang kita lakukan. Itulah pentingnya sekali lagi introspeksi diri, evaluasi diri dan memperbaiki diri. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.